Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersua kembali di channel yang keren beken inspiratif ini. Bersama saya Firman Husain. Semoga sobatku baik selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Di kesempatan ini, saya akan mensajikan kajian Surat Al-Hasyr dari sudut pandang tekstual, faktual dan kontekstual. Mari langsung saja kita simak bersama-sama kajiannya berikut ini. Kajian Surat Al-Hasyr dengan pendekatan tekstual, kontekstual, dan faktual. Surat Al-Hasyr adalah surat ke-59 dalam Al-Quran, yang terdiri dari 24 ayat. Surat ini diturunkan di Madinah, dan berisi pelajaran tentang sejarah umat Islam, pentingnya persatuan, sikap terhadap musuh, dan keutamaan bertakwa kepada Allah. Salah satu ciri utama surat ini adalah penekanannya pada peran Allah dalam mengatur segala sesuatu, termasuk kejadian besar seperti pengusiran kaum Yahudi Bani Nadhir dari Madinah. Kajian ini akan menggunakan pendekatan. Yang pertama, sahabatku, tekstual, melihat isi surat secara literal berdasarkan ayat-ayat. Berikutnya, kontekstual, menghubungkan isi ayat dengan kondisi pada masa turunnya surat. Yang selanjutnya, faktual, mengaplikasikan pesan-pesan dalam surat untuk kehidupan modern. Setelah pendahuluan di atas, maka pendekatan tekstual, fokus pada memahami isi ayat secara langsung. Beberapa poin utama dalam surat ini meliputi antara lain. Yang pertama, kekuasaan Allah, ayat 1-2. Allah memulai surat ini dengan menyatakan bahwa segala yang ada di langit dan bumi bertasbih kepadanya. Ayat ini menegaskan keesaan dan kekuasaan Allah atas seluruh ciptaannya. Apa saja yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Hasyr 1. Ayat ini mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, termasuk peristiwa-peristiwa besar seperti pengusiran Bani Nadhir. Kemudian, sejarah Bani Nadhir, ayat 25. Surat ini menjelaskan pengusiran kaum Yahudi Bani Nadhir dari Madinah karena pelanggaran perjanjian mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka awalnya merasa kuat karena benteng-benteng yang kokoh. Tetapi Allah menunjukkan bahwa kekuatan fisik tidak sebanding dengan kehendaknya. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Quran Surat Al-Hasyr 2. Kekuatan manusia tidak ada artinya tanpa izin Allah. Keberanian untuk melawan ketidakadilan, dalam konteks Rasulullah menghadapi Bani Nadhir. Yang kemudian, peringatan kepada kaum mukminin, ayat 18-20. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa, memperhatikan amal mereka, dan tidak seperti orang-orang yang lalai. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Quran Surat Al-Hasyr 18. Setiap manusia harus introspeksi dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Takwa adalah kunci keberhasilan dunia dan akhirat. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, secara tekstual, Surat Al-Hasyr memberikan pelajaran tentang kekuasaan Allah, sejarah kaum terdahulu, dan pentingnya bertakwa. Hal ini menegaskan bahwa setiap kejadian memiliki hikmah yang harus dipahami oleh orang-orang beriman. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Selanjutnya, pada bagian kedua nanti, kita akan membahas pendekatan kontekstual, yaitu menghubungkan ayat-ayat ini dengan kondisi sosial, politik,
dan budaya pada masa Nabi Muhammad SAW, serta bagaimana relevansinya dengan kehidupan masa kini. Yang berikutnya, dalam ayat 11-17, sikap orang-orang munafik yang Allah kabarkan. Ayat-ayat ini mencela kaum munafik yang bersekutu dengan Bani Nadhir. Mereka memberikan janji-janji kosong kepada kaum Yahudi, seperti mengatakan bahwa mereka akan membantu dalam perang melawan kaum muslimin. Namun, ketika situasi semakin sulit, kaum munafik ini meninggalkan Bani Nadhir dalam kesendirian. Kamu akan melihat orang-orang munafik itu berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, "Jika kamu diusir, kami pasti akan keluar bersamamu, dan kami tidak akan patuh kepada siapapun untuk memusuhimu. Dan jika kamu diperangi, kami pasti akan menolongmu." Tetapi Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka itu pendusta. Quran Surat Al-Hasyr 11. Relevansi di zaman Nabi. Ayat ini menunjukkan betapa bahaya pengaruh kaum munafik yang mengaku muslim tetapi sebenarnya melemahkan perjuangan umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap sikap seperti ini. Pelajaran untuk kehidupan modern. Keberanian dan konsistensi dalam memperjuangkan kebenaran adalah nilai penting. Hindari sifat munafik yang bisa merusak persatuan dan kepercayaan dalam komunitas. Berikutnya, ayat 18-20. Perintah untuk bertakwa dan introspeksi. Konteks kehidupan umat Islam di Madinah. Setelah peristiwa pengusiran Bani Nadhir, kaum muslimin diingatkan untuk terus bertakwa kepada Allah, memperhatikan amal perbuatan mereka, dan tidak lengah. Ayat ini mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanya sementara, sementara kehidupan akhirat adalah tujuan utama. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Relevansi di zaman Nabi. Ayat ini menjadi pengingat untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah di tengah tantangan sosial dan politik yang dihadapi kaum muslimin. Pelajaran untuk kehidupan modern. Pentingnya muhasabah diri, introspeksi, dalam setiap langkah kehidupan. Fokus pada tujuan akhirat dengan tetap menjalankan tanggung jawab duniawi. Dan berikutnya, ayat 21-2. Keagungan Allah dan sifat-sifatnya. Konteks spiritual. Surat ini diakhiri dengan menggambarkan keagungan Allah melalui nama-namanya yang mulia, seperti Al-Malik, Maha Merajai, Al-Quddus, Maha Suci, dan As-Salam, Maha Pemberi Keselamatan. Ayat ini menegaskan bahwa hanya dengan mengenal Allah, manusia bisa mendapatkan kedamaian sejati. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 22. Pesan spiritualitas. Kesadaran akan sifat-sifat Allah mendorong manusia untuk bertakwa dan berserah diri sepenuhnya kepadanya. Mengingat keagungan Allah dapat memperkuat iman, terutama dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kesimpulan kontekstual. Pendekatan kontekstual terhadap surat Al-Hasyr menunjukkan bahwa ayat-ayat ini memiliki pesan yang relevan dengan kondisi sosial, politik, dan spiritual pada masa Nabi. Pesan-pesan ini tetap relevan untuk kehidupan modern, seperti pentingnya persatuan, keadilan sosial, introspeksi diri, dan keimanan yang kokoh kepada Allah. Pada bagian ketiga, kita akan membahas pendekatan faktual, yaitu bagaimana menerapkan hikmah surat Al-Hasyr dalam kehidupan sehari-hari di era modern untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
Pendekatan faktual bertujuan menggali relevansi dan penerapan nilai-nilai surat Al-Hasyr dalam kehidupan sehari-hari. Pesan-pesan dalam surat ini memiliki makna universal yang dapat menjadi panduan untuk menghadapi tantangan hidup, memperkuat hubungan dengan Allah, dan membangun hubungan sosial yang lebih baik. Sahabatku yang berbahagia, pelajaran untuk kehidupan pribadi. Yang pertama, kesadaran akan kekuatan Allah, ayat 1 sampai ayat 2. Faktual, dalam kehidupan modern, manusia sering bergantung pada kekuatan materi, teknologi, atau koneksi. Ayat-ayat ini mengingatkan bahwa di balik segala kekuatan duniawi, Allah lah yang Maha Kuasa. Selalu mengandalkan Allah dalam setiap usaha. Menghindari sikap sombong atau merasa cukup dengan kekuatan duniawi. Memperbanyak zikir untuk mengingat keagungan Allah. Kemudian, pentingnya introspeksi dan perencanaan akhirat, ayat 18. Faktual, kehidupan modern sering membuat manusia sibuk dengan rutinitas duniawi sehingga melupakan tujuan akhir hidup. Ayat ini mengingatkan untuk selalu introspeksi dan mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Membuat keseimbangan antara pekerjaan duniawi dan ibadah. Menetapkan tujuan hidup yang lebih mulia, seperti amal jariah, pendidikan, atau dakwah. Menggunakan waktu dengan bijak, seperti memperbanyak amal baik dan menghindari hal sia-sia. Yang kemudian, menghindari kemunafikan, ayat November 17. Faktual, dalam kehidupan sosial, sering ditemukan sikap berpura-pura yang merugikan orang lain. Ayat ini menjadi peringatan keras agar menjauhi sifat munafik. Jujur dalam ucapan dan perbuatan. Menjadi pribadi yang transparan, terutama dalam hubungan kerja, keluarga, dan komunitas. Tidak mengkhianati kepercayaan orang lain. Pelajaran untuk kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, solidaritas dan keadilan sosial, ayat Juni 10. Faktual, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa sumber daya harus dikelola untuk kemaslahatan umat, bukan untuk keuntungan segelintir orang. Dalam masyarakat modern, ini relevan dengan konsep pemerataan kekayaan dan keadilan sosial. Membantu orang yang kurang mampu melalui zakat, sedekah, atau donasi. Mendorong kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi dan pendidikan. Menguatkan budaya tolong-menolong dalam komunitas. Selanjutnya, persatuan dan toleransi, konteks pengusiran Bani Nadhir. Faktual, umat Islam diingatkan untuk menjaga persatuan dan tidak mudah diadu domba oleh pihak luar. Tantangan era modern, seperti perbedaan pendapat dan kepentingan, sering menjadi pemicu perpecahan. Memprioritaskan persatuan umat di atas perbedaan kecil. Menghindari sikap fanatik yang berlebihan dan lebih mengutamakan dialog. Membangun toleransi dalam keberagaman, baik agama, budaya, maupun pendapat. Pelajaran untuk kehidupan spiritual. Yang pertama, merenungkan sifat-sifat Allah, ayat 21-24. Faktual, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya dapat memberikan ketenangan dan keyakinan dalam menjalani hidup. Ayat ini menjadi pengingat bahwa semua masalah memiliki solusi jika kita berserah diri kepada Allah. Memperbanyak membaca Asmaul Husna dan memahami maknanya. Menjadikan sifat-sifat Allah sebagai inspirasi dalam kehidupan, seperti berlaku adil, Al-Ad, penuh kasih sayang, Ar-Rahman, dan bijaksana, Al-Hakim. Menyadari bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah dan cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Penerapan nilai surat Al-Hasyr. Yang pertama, dalam dunia pendidikan,
mengajarkan generasi muda untuk selalu introspeksi dan berorientasi pada tujuan jangka panjang, akhirat. Menanamkan sifat kejujuran dan rasa tanggung jawab sejak dini. Selanjutnya, dalam kepemimpinan, pemimpin harus bersikap adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tegas dalam menghadapi pengkhianatan tetapi tetap memberikan perlakuan yang manusiawi. Yang selanjutnya, dalam lingkungan kerja, menjaga kejujuran dan profesionalisme, mengutamakan kerjasama dan menghindari konflik internal yang merugikan tim. Kesimpulan faktual. Pendekatan faktual surat Al-Hasyr menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam surat ini tetap relevan untuk membangun kehidupan pribadi, masyarakat, dan spiritual yang lebih baik. Dengan mengamalkan ajaran surat ini, seseorang dapat menjadi pribadi yang bertakwa, produktif, dan bermanfaat bagi orang lain. Kajian surat Al-Hasyr melalui pendekatan tekstual, kontekstual, dan faktual menegaskan bahwa setiap ayat Al-Quran memiliki hikmah yang mendalam. Dengan memahami surat ini secara utuh, kita dapat menjadikannya sebagai pedoman hidup untuk menghadapi tantangan dunia dan meraih kebahagiaan akhirat. Demikian sahabat inspiratifku, kajian ini saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, untuk tetap selalu berpegang pada cahaya petunjuk Allah berada di jalan yang lurus dalam kerinduannya dunia akhirat. Saya Firman Husein mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di kajian selanjutnya di FH Channel. Atas perhatian, dukungan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri perjumpaan kali ini dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.